Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yarhamukallah. Kita di hari ini setelah selesai dari pembahasan alat penasab dan penjazm fi'il mudhari, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan isim. Cuma sebelum masuk di pembahasan ma'rifah, masuk di pembahasan marfu'at, isim-isim yang dirofa, mansubat, isim-isim yang dinasab, majrurat, isim-isim yang dijar, maka ada beberapa hal dulu yang kita wajib pelajari sebelumnya, yaitu yang terkait dengan nanti pembahasan atau syarat dalam pembahasan isim. Syarat dalam pembahasan isim, yaitu ada 2 poin saja. Pertama, bab al-ma'rifah wa nakirah. Yang kedua, bab al-mudzakkar wal mu'annats. Ini diselipkan saja sebelum pembahasan marfu'at. Ya, sebelum pembahasan marfu'at. Kita mulai dengan pembahasan al-ma'rifah wa nakirah. Lihat babul ma'rifah wa nakirah. Ini pembagian lain dari isim. Bahwa kalau ada isim, apakah dalam Al-Quran ataupun hadits, kalimat kitab gundul ataupun dalam percakapan, maka kata yang terucap itu tidak keluar dari ma'rifah atau nakirah. Sekarang apa itu ma'rifah atau apa itu nakirah? Ini perlu sekali kita tahu, karena nanti juga ini terkait dengan hukum nanti di dalam. Kalau nakirah, kalau ma'rifah, maka harus kita tahu apa itu nakirah. Pertama, an-nakirah. An-nakirah hiya al-ismul mawdu'u li syai'in ghairi muayyan. Nakirah adalah al-ismul mawdu'. Nakirah adalah isim. Jadi kalau orang bilang nakirah, itu tidak ada pada fi'il. Kata nakirah itu hanya terjadi pada kata apa? Isim. Karena nakirah adalah isim. Al-mawdu yang diletakkan, digunakan li syai' untuk sesuatu yang ghair muayyan, tidak tertentu. Jadi dia kata yang dipakai untuk sesuatu yang tidak tertentu, yaitu cocok untuk semuanya. Paham? Itu namanya nakirah. Bahasa kitanya kata umum. Di bahasa Arabnya nakirah, bahasa kitanya apa? Kata umum. Misal contoh, rajul. Rajulun. Ana rajul. Fajar rajul. Wahyudi rajul. Ya enggak Wahyudi? Antum rajul? Rajul artinya laki-laki dewasa. Jadi satu kata tapi bisa dipakai apa? Untuk umum. Itu namanya kata apa? Nakirah. Anda paham ini? Jelas ini nakirah. Jadi dia kata yang bisa dipakai untuk umum. Tidak tertentu penggunaannya. Siapa saja yang mau pakai, dengan di mana saja, yang penting masih dalam jenis itu boleh. Paham ini? Makanya tabirnya rajulun. Apa artinya rajul? Rajul ini adalah kata umum. Bisa dipakai untuk setiap lelaki dewasa. Setiap lelaki dewasa kita bilang apa? Rajul. Anda pahamin? Kan ini kata apa? Nakirah. Iya. Waladun. Sama. Seorang anak laki-laki. Ini waladun. Anak laki-laki. Semua anak laki-laki bisa antum bilang apa? Waladun. Paham gak ini? Iya. Nabiyun. Setiap orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi, kita bisa katakan apa? Nabi. Anu paham? Maka dibilang Nabi Nuh. Paham? Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Jadi semua pakai kata Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi ini apa? Umum. Bagaimana kalau ingin dijadikan Nabi tertentu, Nabi khusus, atau laki-laki tertentu, anak laki-laki tertentu? Nanti ada caranya. Ada caranya. Yang penting dipahami dulu yang ini sekarang. Ini namanya nakirah. Dan nakirah ini banyak.
kata isim nakiro ini banyak bentuknya. Banyak, tidak terbatas. Yang terbatas itu sebentar. Yang kedua, lawannya. Jadi nanti jangan hafal yang nakiro. Cukup tahu saja apa itu nakiro. Yang dihafal jenisnya adalah yang ma'rifah. Karena ma'rifah ini cuman sedikit sekali. Ada 6 bentuk. Artinya selain 6 itu berarti apa? Nakiro. Selain 6 itu adalah nakiro. Lihat. Al-ma'rifatu anwa'uha. Ma'rifah dan jenisnya. Ma'rifah dan jenisnya. Apa itu ma'rifah? Dan apa jenis-jenisnya? Al-ma'rifatu hiyal ismul maudu'u li syai'in mu'ayyan. Lawannya. Dia adalah isim. Ma'rifah adalah isim. Al-maudu' yang diletakkan, digunakan li syai'in untuk sesuatu yang mu'ayyan, tertentu. Dia isim yang diletakkan atau digunakan untuk sesuatu yang tertentu. Anda pahami? Penggunaannya tidak umum, tapi khusus. Iya, tapi apa? Khusus. Contoh, misal Muhammad. Bila Muhammad, siapa ini Muhammad? Digunakan untuk apa? Ini digunakan khusus, yaitu khusus orang yang bernama apa? Muhammad. Anda pahami? Aisyah, sama, ini kata khusus. Pahami? Tidak semua perempuan antum bilang apa? Aisyah. Karena ada Fatimah, ada Zainab. Kita pakai Aisyah siapa? Ya, orang yang bernama siapa? Aisyah. Abuka, bapak kamu. Umum atau khusus ini? Hah? Umum atau khusus? Khusus karena bapak kamu. Iya kan? Penggunaannya apa ini? Khusus. Ini namanya apa istilahnya dalam bahasa Arab? Ma'rifah. Jadi kata umum namanya apa? Nakiro. Kata khusus namanya ma'rifah. Anda paham penggunaannya? Kita bilang kalau dalam bahasa kita umum khusus. Bahasa Arabnya nakiro ma'rifah. Perhatikan itu, jangan ketukat. Sekarang jenis-jenisnya satu. Jenis kata yang ma'rifah satu, ad-dhamir. Kata ganti. Semua dhamir kalau antum dapat ini dhamir, sudah ma'rifah. Ini kedua kali kita singgung dhamir. Pernah lewat sebelumnya tentang pembahasan dhamir. Apa itu? Di mana? Mabni. Maksudnya dhamir itu harokatnya tetap, tidak berubah. Sekarang lagi ternyata dia termasuk kata apa? Ma'rifah. Anda pahami? Dan ini sudah selesai dua bentuknya. Dia nakiro, dia adalah mabni, terus ma'rifah. Dia mabni terus ma'rifah. Iya. Apa artinya dhamir? Apa artinya dhamir? Huwa madalla ala mutakallimin. Dhamir, dia adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim. Seorang yang berbicara, seperti ana. Itu kan namanya kata ganti. Karena kata ganti itu bisa menggantikan orang pertama, si pembicara. Paham ini? Au mukhatab, atau yang diajak bicara. Kita bilang orang kedua. Kata ganti orang kedua. Au ghaib, atau orang ketiga. Inilah bilang dhamir. Dia bisa menggantikan kata ganti untuk orang pertama seperti ana, saya. Ya, atau orang kedua seperti anta, kamu. Atau orang ketiga seperti huwa, dia. Ada paham? Kata ganti tidak keluar dari tiga ini. Mutakalim, pembicara. Mukhotob, yang diajak bicara. Ghaib, yang dibicarakan. Yang tidak ada di hadapan kita. Atau ada tapi orang ketiga. Paham? Kalau dibilang yang tidak ada di hadapan kita, ini susah nanti. Karena orang ketiga dari kita, misalnya ana, anta, huwa. Walaupun ada di situ, tapi dia adalah orang keberapa? Ketiga. Anda paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Ini dhamir. Pengertian dhamir. Misal contohnya, di sini anak kasih semua. Dulu kan dikasih sedikit saja di pembahasan apa? Mabni. Inilah dhamir. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Paham ya? Jelas ya? Dan ini pun ana bilang semua belum seluruhnya. Karena dhamir itu ada dhamir rofa,
ada domir nasab. Ini baru dikasih domir rofa dulu. Paham kan? Nanti lagi di buku berikutnya. Yang jelas, ini dulu di buku dasar. Karena ini yang paling sering. Kenapa hanya dikasih ini? Ini yang paling sering penggunaannya. Dalam Al-Quran banyak ini keluar. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini paham ya? Jadi namanya domir mabni. Sudah. Setelah itu yang kedua ternyata dia ma'rifah. Namanya domir itu hukumnya apa? Ma'rifah. Paham gak ini? Jelas ini? Selesai. Tentang domir. Yang kedua jenis ma'rifah al-alam. Nama. Nama. Apakah nama orang? Nama tempat? Ya? Atau nama hewan kalau dikasih nama. Paham ya? Hewan misalnya asadun, nakiro. Semua singa namanya apa? Asadun. Tapi ada orang kasih nama singanya Abu Usama. Apa jadinya itu? Itu namanya apa? Ma'rifah. Semua nama hukumnya apa? Ma'rifah. Perhatikan itu. Nama orang, nama tempat, nama hewan. Nama hewan maksudnya apa? Hewan yang diberi nama. Maka itu ma'rifah. Nah, seperti begitu. Ada orang Arab dia kasih nama singanya menjadi Abu Usama. Ada orang kasih nama kelejengking Ummu Iryad. Ya. Karena kalau ibu-ibu kan tajam mulutnya. Sama ini kelejengking juga. Jadi namanya apa? Ummu Iryad. Paham kan? Apa ini hukumnya Ummu Iryad? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Paham kan ini? Misalnya Wahyudi kasih nama kucingnya apa? Kalau ada kucingmu, apa antum kasih nama? Apa antum kasih nama? Oh iya. Iya. Begitu ya? Iya. Misalnya antum kasih nama apa? Laode. Begitu. Wah, enggak sopan antum. Daripada Ilyas, dipukul sama Ilyas. Jelas ini. Pokoknya kalau antum sudah kasih nama, itu nama jadi apa hukumnya? Ma'rifah. Nama itu hukumnya jadi ma'rifah. Jelas ya? Di sini Anda contohkan cuma sedikit saja. Muhammad, Aisyah, Abdullah. Tapi jangan terbatas pada contoh. Harus terbatas pada perhatikan ketentuannya. Al-alamu. Nama. Dan ingat, apakah namanya hanya satu kata? Atau dua kata? Atau tiga kata? Yang penting kalau nama hukumnya apa? Ma'rifah. Nah, satu kata kan seperti Muhammad. Dua kata seperti Abdullah, Wahyuddin. Itu dua kata itu. Anda paham ini? Atau tiga kata, kadang ada orang namanya panjang sekali. Tiga kata. Siapa misalnya? Siapa punya nama panjang? Tiga kata. Kita siapa namanya? Masya Allah. Ibrahim, Hidayat, Anggriani, Ambriani. Nah, tiga. Entah? Jadi maksudnya, terserah. Yang penting mau panjangnya 1 kilo juga, tetap ma'rifah. Dalam hukumnya apa? Ma'rifah. Yang penting nama. Jadi semua kata yang terkait dengan nama, ma'rifah. Itu kata khusus. Tidak dipakai ke yang lain. Tidak dipakai ke yang lain. Jelas ya? Yang ketiga, termasuk kata yang ma'rifah adalah ismul isyarah. Kata tunjuk. Kan kita menunjukkan. Ada. Ini. Kalau dibilang ini berarti bukan yang di sana. Berarti umum atau khusus itu? Khusus. Kata tunjuk. Lihat, kata tunjuk dulu juga sudah pernah lewat. Paham? Pembahasan yang pertama kita lewat, yaitu di bab apa? Sama mabani. Nah, dulu di sana anak hanya contohkan berapa, sekarang dikasih semua. Lihat, isim isyarah kata tunjuk. Hada hadani haulai. Hadihi hatani haulai. Ini untuk dekat. Semua terjemahannya ini. Hada ini, hadihi ini juga. Cuma beda penggunaannya. Kalau hada untuk laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Penggunaannya. Kalau antum tunjuk laki-laki, sementara kita akan pelajari apa itu laki-laki, apa itu perempuan, apa cirinya dalam bahasa Arab. Kita akan pelajari. Nanti ada kata laki-laki, ada kata perempuan. Jadi kalau kita tunjuk, ada setelahnya kata laki-laki, pakainya hada. Kalau kita tunjuk atau ada kata setelahnya perempuan, kita pakai apa? Hadihi. Tapi terjemahannya ini semua. Ini. Sama hadani, ini kalau tunjuk dua. Haulai kalau tunjuk banyak.
Hadihi kalau tunjuk satu perempuan. Hatani kalau tunjuk dua perempuan. Haulai kalau tunjuk banyak perempuan. Dalika, danika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Sama semua ini. Hukumnya mabni, terus ma'rifah. Dan terjemahannya semuanya sebenarnya itu. Ini. Dalika, danika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Terjemahannya semuanya sama. Itu. Cuman dalika itu seorang laki-laki atau laki-laki. Kalau danika dua laki-laki, ulaika banyak. Tilka perempuan. Kalau antum tunjuk satu perempuan, tilka. Dua perempuan, tanika. Banyak perempuan, ulaika. Jadi sama laki-laki perempuannya kalau banyak. Ini dan itu. Ulaika, haulai sama juga. Paham kan? Ini isim isyarah, semuanya mabni, terus semuanya ma'rifah. Semuanya adalah apa? Ma'rifah. Yang ketiga ismul mausul. Ini juga sudah lewat sebelumnya. Di hukum sebelumnya itu hukum harokat akhirnya dia adalah apa? Mabni. Hukum harokat akhirnya dia mabni. Ya, ternyata hukum katanya di sini dia adalah apa? Ma'rifah. Hukum katanya sendiri dia adalah ma'rifah. Isim mausul kata sambung. Misal contoh, di sana juga dulu dikasih sedikit ini semuanya ini. Alladhi, alladani, alladaini, alladina. Allati, allatani, allataini, allati, allai. Semua ini terjemahannya yang. Semua ini terjemahannya apa? Yang. Cuma penggunaannya. Penggunaannya. Antum bisa perhatikan terjemahan di situ yang anak terjemahkan. Alladhi yang satu laki-laki. Alladani yang dua laki-laki. Maksud penggunaannya. Anda paham ini? Penggunaannya. Ini yang keempat. Yang kelima. Al-muhalla bi'al. Yang dihiasi dengan al. Maksudnya yang kemasukan al. Kapan kata nakiro dimasuki oleh al, maka dia jadinya apa? Ma'rifah. Makanya ketika Nabi kita, Nabi Muhammad maksudnya dalam hadis maka pasti an-nabi. Maka dibilang qolan nabi pakai al. Semuanya. Anda paham ini? Karena kenapa? Kenapa pakai al? Karena ini ma'rifah khusus nabi yang kita kenal. Nabi yang diutus kepada kita. Sama dengan rajulun. Ini umum, tapi kalau dibilang ar-rajul, oh berarti itu sudah jadi apa? Khusus. Jadi ma'rifah. Makanya kadang terjemahan kalau rajul laki-laki dewasa. Kalau ar-rajul laki-laki itu atau laki-laki ini, tergantung apa yang dia inginkan. Anda paham ini? Karena dia sudah tertentu. Jelas kan? Jelas ini? Jelas ini? Jadi kapan kata kemasukan al? Langsung saya bilang. Ini kata ma'rifah. Misal, rajul, walad, nabi. Ini sebelum kemasukan al. Rajulun, waladun, nabi, nabiyun. Yuqalu fiha, dikatakan padanya ar-rajulu, al-waladu, an-nabiyyu. Jadi apa ini? Langsung jadi ma'rifah. Jelas kan? Jelas kan? Kemudian yang berikutnya yang terakhir dari kata yang ma'rifah. Yang terakhir dari kata yang ma'rifah. Al-mudhaf ila wahidin minal madkurat. Yang disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Yang disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Jadi yang telah lewat ada 5. 5. Pertama siapa? Pertama apa? Domir. Yang kedua? Al-alam. Terus yang ketiga? Isim al-isyarah. Ya, kemudian yang berikutnya? Al-ismul mausul. Terus yang berikutnya? Al-muhalla bi'al. Iya. Paham kan? Itu sekarang ada kata. Saya contohkan misalnya kata ya untuk semuanya saja ini nanti. Ada kata kitab. Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Karena semua kitab namanya apa? Kitab. Kan ini kata umum, bisa digunakan untuk banyak. Tapi kalau saya bilang sekarang ma'rifah yang keenam disandarkan kepada salah satu yang telah lewat. Maksudnya
ini kata disandarkan, ini sandarannya ini. Paham ini? Kapan ada sebuah kata disandarkan ke sini? Ini disandarkan ke sini. Ini nih, semua ini. Jadi ini namanya tiangnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tiangnya. Ada kata disandarkan ke sini. Seperti ini misalnya. Ada ini, sesuatu disandarkan ke sini. Maka kata yang bersandar ini jadi juga ma'rifah. Jadi ini asalnya nakiro. Asalnya apa? Nakiro. Sementara ini apa ma'rifah. Paham gak ini? Kapan nakiro disandarkan kepada nama ma'rifah, maka yang nakiro ini jadi ma'rifah. Kenapa? Karena disandarkan kepada yang ma'rifah. Dia mengambil ma'rifah ke tempat bersandarnya. Antum pahami penjelasan ini? Paham? Jadi ini nama ma'rifah. Tiang ini. Kemudian ada kata nakiro. Disandarkan kepada tiang ini. Maka jadi dia mengambil hukumnya ini. Tadinya nakiro menjadi apa? Ma'rifah. Paham gak ini? Paham gak ini? Contoh. Saya contohkan. Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Tapi saya bilang kita buka. Kitabnya kamu. Disandarkan kepada domir. Ma'rifah atau nakiro? Hah? Ini. Saya bilang kita buka. Kitab kan kamu. Kitabnya kamu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Apa alasannya? Disandarkan kepada domir. Anda pahamin? Saya contohkan lagi yang kedua. Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Sekarang kitab. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Saya bilang kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Kitabnya Zaid. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Karena ini dia bilang apa? Kitabnya Zaid. Jadi khusus atau umum? Ada paham ini? Jelas ini? Lagi contoh ketiga. Kitab. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Saya bilang kitabu hada. Ya, kitabu hada. Kitab ini. Kitab ini. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Saya contohkan lagi misalnya. Ini baru satu kata. Kitab. Ma'rifah atau nakiro itu? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro atau ma'rifah? Baik. Kalau saya bilang begini. Kitabul ladzi qoma. Kitabnya yang berdiri. Kitabnya yang berdiri itu. Jadi apa? Ma'rifah. Karena disandarkan pada siapa? Isim mausul. Isim mausul alladzi. Paham gak ini? Saya bilang lagi contoh terakhir. Kitab. Jadi ini jenis yang keenam ini bukan tersendiri, tapi dia ikut yang sebelumnya. Iya. Yang terakhir kitab. Nakiro atau ma'rifah? Tentukan dulu. Nakiro. Saya bilang kitabur rojul. Kitabur rojul. Rojul. Iya. Ini kitabur rojul. Jadi nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa alasannya? Karena disandarkan kepada kata yang beral. Anda paham ini? Artinya kalau ada kata hanya dibilang rojul. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Saya katakan misalnya walad. Nakiro atau ma'rifah? Walad. Nakiro. Waladuka. Kenapa? Sandar kepada domir. Waladu Wahyudin. Waladu Wahyudin. Kenapa? Sandar kepada Wahyudin. Anaknya Wahyudin, bukan anaknya Ilyas. Anda paham ini? Ya kan? Terus saya bilang waladu hadza. Ma'rifah. Waladul ladzi qama. Ma'rifah. Waladur rajuli. Ma'rifah. Kan disandarkan pada kata yang beral. Jadi yang 6 ini kembali ke salah satu dari 5 yang tadi. Paham ini ma'rifah? Paham ini? Selain 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka hukumnya apa?
nakiro. Perhatikan, ini banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Antum baca saja Al-Fatihah, sudah antum tahu. Paham ini? Misalnya di surah Al-Fatihah, Alhamdu, marifat dan nakiro. Marifat. Alif lam mim, dalikal kitabu. Dalika? Dalika. Kenapa? Dalika, isim isyarah. Kan itu. Al-kitabu. Kenapa? Ada al. Dalikal kitabu. La roiba fihi. La huruf ma'rifah ini cerita nakiro ma'rifah di mana? Isim. La huruf roiba. Isim. Pertanyaan, nakiro atau ma'rifah? Paham itu? Nakiro. Kenapa? Tidak ada itu. Tidak ada domir, tidak ada alam, tidak ada isyarah, tidak ada mausul, tidak ada al, tidak ada penyandaran. Maka dia hukumnya apa? Nakiro. Paham? Dipahami? Selesai. Lanjut lagi setelahnya. Poin bab yang kedua lagi itu supaya besok langsung masuk marfu'at al-asma. Isim-isim yang diri rofa. Babul mudzakkar wal muannas. Ini paling mudah, termudah sedunia ini. Karena cuma mau kita bedakan laki-laki dan perempuan. Paham gak ini? Iya. Babul mudzakkar wal muannas. Bab laki-laki dan perempuan. Kapan kita katakan ini laki-laki, kapan kita katakan perempuan? Lihat, al-mudzakkar. Laki-laki. Apa yang disebut mudzakkar? Jadi kalau disebut nanti ini isim mudzakkar, maksudmu apa? Paham kan? Ini pengertiannya. Al-mudzakkar huwa ma dalla ala dzakarin. Dia adalah apa yang menunjukkan atas laki-laki. Apakah dari orang, hewan, benda mati. Yang penting dia menunjukkan atas apa? Laki-laki. Antum bilang apa? Mudzakkar. Paham gini? Maka antum bilang mudzakkar. Iya. Terus contoh misal Muhammad, kitab, asadun, semua ini dibilang apa? Mudzakkar. Cuma harus antum pelajari lawannya dulu sebentar. Lawan. Al-muannas. Apa itu al-muannas? Kita akan sebut nanti ini muannas. Apa maksudnya? Jadi nanti anak tidak perlu lagi kasih tahu antum apa itu muannas, karena di sini sudah dikasih tahu. Apa itu muannas? Huwa ma dalla ala unsa. Apa yang menunjukkan atas perempuan, wanita, apakah dari orang, hewan, ataupun benda mati. Benda mati. Jelas ini kan? Jelas ya? Kemudian, ini mu'annas ini terbagi dua. Sebentar, mu'annas ini terbagi dua. Hanya saja, iya, supaya cepat, tentang mu'annas, yang dihukumi kata muannas dulu ya, al-muannas ini. Karena setelah ini nanti al-mudzakkar. Kata yang dihukumi muannas itu biasanya tidak keluar dari 3. Ya, tidak keluar dari 3 atau sekaligus kita katakan tidak keluar dari 4. Supaya langsung selesai. Yang pertama, kadang yang kita bedakan antara muannas dan mudzakkar itu adalah insan. Insan. Tahu insan? Siapa insan? Manusia. Yang kedua, hayawan. Hayawan. Apa itu hayawan? Hewan. Yang ketiga, jamadat. Ya. Yang ketiga, yang kita bedakan antara mudzakkar dan muannas adalah jamadat. Ya. Jamadat. Benda mati. Benda mati. Yang keempat adalah as-sifat. Sifat. Maksudnya kata-kata sifat. Mulia. Ini kan? Kikir. Itu kan, kikir itu kan bukan manusia, bukan hewan, bukan benda mati, tapi apa sih? Sifat. Kata
Yang mau kita bedakan mu'annas dan mudzakkar, maka tidak keluar dari 4 ini. Tidak keluar dari 4 ini. Sekarang, cara membedakan mana mudzakkar, mana mu'annas. Tergantung. Kita dalam membedakan antara mudzakkar dan mu'annas, dari 4 ini kita bagi 2. Amin? Kita bagi 2. Yang pertama ini insan. Ya, ini yang pertama ini insan. Kemudian yang kedua ini 3 ini. Yang kedua. Kalau insan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara mudahnya, maka lihat ke farj, kelaminnya. Kalau insan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, jangan lihat pada kosakatanya, tapi lihat kepada apa? Farjnya. Apa farj? Kelaminnya. Anda pahamin? Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, lihat kelaminnya. Walaupun namanya bentuknya mu'annas, tapi kalau kelaminnya adalah laki-laki, antum bilang mudzakkar. Paham? Demikian pula, walaupun namanya mudzakkar, tapi kelaminnya perempuan, antum bilang apa? Perempuan. Contoh ya, Zaid. Antum bilang mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas atau mudzakkar? Zaid. Mudzakkar. Sekarang, Aisyah tuh mu'annas. Kan begitu? Ini Zaid. Zaidun. Lafadznya mudzakkar. Ya kan? Maknanya juga adalah mudzakkar. Paham? Aisyah. Ya, Aisyah. Ini Aisyah apa? Mu'annas. Apanya? Lafadznya memang mu'annas, ada ta'nya. Tapi maknanya juga apa? Mu'annas. Kan ini nama perempuan. Sekarang ada kata Tolha. Tolha. Ini mu'annas atau mudzakkar? Tolha. Kalau antum lihat lafaz mu'annas, kan ada ta'nya kan? Mirip Aisyah. Tapi maknanya, penggunaan Tolha itu untuk siapa? Mudzakkar. Maka kita katakan apa? Mudzakkar. Sekarang antum dapat kata Maryam. Dapat kata apa? Maryam. Iya, Maryam. Ini Maryam. Antum bilang apa? Mudzakkar atau mu'annas? Kalau antum lihat katanya mudzakkar, kan tidak sama dengan Aisyah. Kan begitu. Tapi makna penggunaannya untuk siapa? Mu'annas. Makanya kalau insan, lihat ke mana? Bukan ke katanya, tapi lihat ke mana? Ke kelaminnya. Dipahami ini? Jelas ini? Sisa ini. 3 ini. Hayawan, jamadat, sifat. Kalau ini 3 ini, lihat ke katanya. Kebanyakannya itu secara umum untuk dipahami lebih mudah kita sebagai pemula, lihat ke katanya. Kalau ada tak bulat, dibilang tak marbuto, mu'annas. Kalau tidak ada tak bulat, maka ini adalah mudzakkar. Anda pahamin? Antum dapat kata hewan, asadun, mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Paham? Walaupun singanya betina, tetap antum bilang apa? Mudzakkar. Maksud kosakatanya itu. Bukan lihat kelamin. Antum bisa paham ini? Jelas ini. Baqaratun, mudzakkar atau mu'annas katanya? Mu'annas. Kenapa? Tak marbutonya. Itu hewan. Demikian pula jamadat, benda mati. Antum lihat, kitabun, mudzakkar atau mu'annas? Kitabun. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Tidak ada ta'nya. Antum dapat kata madrasatun. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Kan begitu? Kenapa? Ada ta' marbutonya. Demikian pula as-sifat. Kata-kata sifat. Misalnya, ya, antum dapat kata, ya, dapat kata so'imatun. Apa ini? So'imatun. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Makanya kita bilang seorang perempuan yang berpuasa. Tapi kalau saya hapus tanya, so'imun, mudzakkar. Makanya dibilang laki-laki yang berpuasa. Itu untuk membedakan. Itu namanya sifat. Kata-kata apa? Sifat. Antum bisa paham ini? Selesai.
Adapun dilihat dari mu'annas betulan atau mu'annas bohongan. Ya, lihat kalau ada kelaminnya, mu'annas betulan. Kalau tidak ada kelaminnya, tapi dihukumi mu'annas, maka mu'annas tidak betulan. Maka lihat itu, mu'annas ada dua. Wahwa nau'an, dia terbagi dua. Pertama mu'annas hakiki, yang ini tidak ada di buku ini ya. Yang 4 ini ya. Kan ini saya mau memudahkan saja pemahaman. Paham ya? Iya, supaya antum lihat baca kitab langsung, oh ini katanya mudzakkar, ini katanya muannas. Paham? Supaya nanti terkait dengan penggunaan dhamir dan penggunaan isim isyarah. Karena nanti hadza atau hadihi, ini yang antum tahu. Nah, sekarang lihat di buku. Pembagian lain muannas wa huwa nau'an, dia terbagi dua. Ada muannas hakiki, muannas betulan, muannas sebenarnya. Yaitu huwa malahu farj, yang ada kelamin muannasnya. Kalau ada kelamin muannasnya namanya apa? Muannas hakiki, yang punya kelamin. Jadi bilang Aisyah, Fatimah, Zainab, Maryam, kan itu orang. Pasti muannas apa? Hakiki. Demikian pula burung, hewan, apa semua kalau ada kelaminnya. Kan hewan ada kelaminnya. Benda mati tentunya tidak, karena benda mati tidak punya kelamin. Paham? Yang ada kelaminnya, maka namanya muannas apa? Hakiki. Yang kedua muannas majazi. Ada kata yang dianggap muannas tapi hanya majaz. Hukum katanya kita anggap apa? Muannas. Tapi bukan muannas sebenarnya, tapi hukumi saja, dihukumi muannas. Ini siapa? Wa huwa ma laisa lahu fard. Ini yang dihukumi muannas tapi tidak punya kelamin. Itu seperti tadi itu. Soimatun, madrasatun, solatun, itu kan dianggap apa? Muannas, tapi tidak punya kelamin. Seperti situ di buku misal sayyaratun, syamsun. Syamsun ini ditakdirkan ada taknya. Syamsatun. Anda paham ini? Kemudian dihapus. Ada juga yang mengatakan ditakdirkan ada pasangannya. Karena yang berpasangan itu walaupun tidak ada tak dihukumi juga muannas. Namanya muannas majazi. Seperti tangan, kaki yang berpasangan. Dihukumi juga apa? Muannas, walaupun tidak ada apa? Taknya. Jelas untuk paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Selesai, alhamdulillah. Paham Aidin? Apa yang antum belum pahami? Kasih tahu memang, dia malu. Karena sudah selesai ini hanya pendahuluan sebelum masuk marfu'at. Siapa yang belum paham? Tanya. Dada? Dada? Kenapa umpama? Silakan. Bukan. Tidak bisa juga begitu. Tidak bisa sesuatu yang netral, maksudnya bukan perempuan, bukan laki-laki. Tidak. Karena cuma ada dua. Kata dalam bahasa Arab itu dihukumi mudzakkar atau muannas. Cuman muannasnya ini, kalau dia benda dianggap muannas. Tapi masa dianggap perempuan begitu? Ini perempuan maksudnya dari sisi apa? Maksudnya majaz, penggunaannya. Paham umpama? Masalah penggunaannya. Iya. Kalau punya kelamin, bilangnya hakiki. Kalau tidak punya kelamin, namanya majaz. Muannas secara majaz. Secara apa? Majaz. Walaupun dikatakan semuanya berlaku hukum muannas. Jelas sudah ini? Siapa lagi? Bertanya? Mau menuju benda. Ini nanti. Kan kita pakai hadza atau hadi. Lihat ya, muannas atau mudzakkar. Misalnya kitabun, berarti hadza kitabun. Madrasatun, muannas, berarti hadihi madrasatun. Itu fungsinya ini antum tahu ini. Karena penggunaan juga domir, sama domir. Domir. Huwa Muhammadun. Aisyah, hiya. Paham? Solatun, pakai apa? Hiya solatun. Kitabun, huwa kitabun.
dipahami. Masalah penggunaan ini penting sekali. Karena nanti kita mau susun kata. Ini pakai huwa atau hiya? Ini pakai hadha atau hadhihi? Maka tergantung pemahaman antum dari kata mudzakkar atau muannas. Kalau umum dan khusus itu yang tadi. Ini sudah meruncing kepada penggunaan. Ini karena bab ketiga ini kita sudah mau menyusun kata. Menyusun kalimat. Kalau di bab di poin pertama dan kedua itu hanya pertama mengenal kata, kemudian mengenal tanda baca setiap kata. Kalau poin ketiga, tahap ketiga, mengenal susunan kata. Sudah mau buat. Kapan saya pakai kata umum, kapan kata khusus. Kapan saya pakai mudzakkar, kapan saya pakai apa? Muannas. Anda paham kan? Iya. Di samping kapan saya dhamma, kapan saya fathah, kapan saya kasroh. Dah? Ya, yang anak kecil, yang parabon itu apakah khusus untuk manusia saja atau hewan juga? Hewan juga. Kalau ada kelaminnya walaupun dari belakang. Dah? Jadi silakan diperiksa. Ini jantan atau betina ini barang. Paham ini kan? Jadi periksa. Walaupun ada orang dia bilang namanya, iya, siapa namanya? Dia kasih namanya siapa? Perempuan, tapi kelaminnya laki-laki. Laki-laki. Paham ini Wahyudi? Nah, kadang ada orang beda namanya siang, beda namanya malam. Walaupun dia kasih beda siang laki-laki, malam perempuan, tetap kita buka kelaminnya. Ya, kita lihat, oh ternyata laki. Ya laki penggunaannya, pakainya hadha, bukan hadihi. Antum paham ini? Astagfirullah, Dik. Iya. Paham Wahyudin? Alhamdulillah, kita cukupkan. Jadi besok insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, sudah. Ini tinggal menghitung bab. Karena 3 bab lagi. Tadi kan semuanya 5 bab jadinya itu. Sekarang tinggal 3. Marfu'at, mansubat, majrurat. Sisa 3. Iya. Dengan bab penutup nanti sisa 4. Karena ada penutup nanti bab tawabi. Bab kata-kata yang ikut sebelumnya. Bab kata-kata yang ikut kepada sebelumnya. Itu pelengkap namanya. Itu pelengkap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum Id. Kita usahakan. Nah, supaya nanti setelah Id kita langsung tufah. Jadi kita usahakan nahwunya ya. Kalau sorobnya enggak apa-apa, santai. Karena dia 2 kitab. Hanya 2 kitab saja dalam program kita setahun ini. Sorob itu cuma 2 kitab. Nanti kalau dia selesai sorob pertama, kita enggak langsung sorob kedua. Kita praktek baca kitab dulu. Karena nahwunya kan sudah. Nahwu nanti kan ini sebelum Id, selesai semua bab dasar. Jadi nanti kalau sorob kedua selesai nanti juga setelah Id saja. Kalau selesai kita enggak langsung kitab kedua. Tapi kita praktek baca kitab gundul. Mempraktekkan ini yang kita ambil jam pertama. Nah, setelah ana melihat antum sudah mulai lancar, baru kita masuk lagi sorob yang kedua. Kalau selesai, baru kembali lagi ke praktek. Dan kalau praktek kedua itu kan antum nanti sudah tinggi pelajaran nahwunya. Sudah tinggi. Karena praktek setelah sorob itu berarti antum paling sedikitnya antum sudah selesai mutamimah. Jadi sudah tinggi pelajarannya. Insya Allah. Itu rencana anak. Nah, insya Allah. Karena kitab sorob sedikit, jadi kita pakai untuk hal lain supaya lebih cepat. Karena kita usahakan antum keluar dari sini sudah lancar baca kitab gundul. Itu kan target namanya, tak? Ya kalau ada juga yang belum bisa itu namanya ya Allah belum kasih. Kan ilmu itu pemberian Allah. Biar gurunya pintar, enggak bisa juga. Ada orang gurunya tidak terlalu pintar tapi bisa. Kan ilmu pemberian Allah. Ilmu itu pemberian Allah. Antum pahami kan? Jadi mintanya kepada Allah. Alhamdulillah.